ada kesalahpahaman besar tentang hubungan PKB dan Gus Dur yang terus dihembuskan. Oleh siapakah? Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa PKB Talks dimanapun Anda berada, kali ini kita akan mengupas tentang satu misteri hubungan antara PKB dan Gus Dur yang sering kali disalahartikan. Dipersepsikan bahwa Gus Muhaimin bermusuhan dengan Gus Dur, padahal hal itu tidak benar. Menurut Caimin, hal itu justru bagian dari skenario Gus Dur untuk membesarkan PKB. Agar tidak salah paham, yuk kita saksikan hingga tuntas. Karena kan ada kesalahpahaman besar, seolah-olah kita ini memusuhi Gus Dur atau memisahkan diri dari Gus Dur. Jadi awalnya sama seperti yang lain, tiba-tiba saya diberhentikan. Nah, saya diberhentikan oleh Gus Dur itu, saya menyatakan diri nggak kuat kalau saya kemudian nggak taat. Makanya saya menyatakan diri, saya terima. Saya lebih baik ikut skenario Gus Dur daripada menggunakan skenario orang-orang yang lain. Orang-orang yang lain itu hampir semua yang dipecat Gus Dur itu akhirnya melawan. Saya. Anda sami'na wa ata'na ya? Begitu suatu hari rapat DPP, lengkap, semua datang. Saya heran, kok baru hari ini ada rapat sangat lengkap. Biasanya pada nggak sebanyak ini. Saya baru tahu ternyata rencananya hari itu adalah pemberhentian saya sebagai ketua umum. Kenapa lengkap? Karena dikhawatirkan nanti kalau saya menolak pemberhentian itu maka akan dilakukan voting. Bahkan saya tidak tahu sendiri, saya tidak tahu kalau ada skenario itu. Ida Fauzia yang dianggap orang saya itu, begitu masuk ruang rapat langsung didatangin oleh Ali Maskur. Ali Maskur itu menyatakan, "Dah, kamu nggak usah rapat. Kamu itu sudah diberhentikan lama, tapi kamu nggak paham." Ternyata saya baru tahu Ida itu dianggap nanti kalau voting menambah jumlah suara mendukung saya. Nah, saya baru tahu terakhir. Padahal nggak ada agenda itu. Anda kepikiran aja nggak ya? Nggak kepikiran. Ya. Begitu. Malah waktu itu syukur, acaranya tunggal, syukuran atas terpilihnya Pak Mahfud MD sebagai anggota hakim MK. Tahu-tahu begitu rapat dimulai, Gus Dur tiba-tiba, saya sebagai ketua Dewan Syuro dengan ini hari ini meminta kepada Saudara Muhaimin ketua umum untuk konsentrasi sebagai wakil ketua DPR, sehingga kita berhentikan sebagai ketua umum. Bagaimana tanggapanmu? Saya langsung ambil mic, saya bilang sebagai Ketua Dewan Syuro punya wewenang dan punya hak untuk memberhentikan pengurus lainnya. Dengan ini saya terima, sami'na wa ata'na, saya siap melaksanakan tugas sebagai wakil ketua DPR saja, dan dengan ini saya menerima dengan sukacita. Kaget semua. Loh, pertimbangan orang itu semua berharap ada perlawanan, karena sebelumnya hampir setiap orang yang dipecat Gus Dur itu pasti melawan. Nah, selesai ditutup, malam-malam saya ditelepon oleh orang yang sangat dekat dengan Gus Dur, setiap hari sama Gus Dur. "Mas, besok jam 6 dipanggil Bapak di Ganjur." Bapak heran, kenapa kok Muhaimin terima? Padahal yang saya tahu Muhaimin pasti nolak dan pasti melawan. Bapak heran itu. Pagi-pagi saya sowan, Gus Dur cuma nanya, "Min, nggak apa-apa ya kamu?" "Nggak apa-apa, Gus." "Ayo wes, apik Gus. Bisa kamu konsentrasi di PR ya?" "Ya siap." Sore ada rapat Ketua Dewan Syuro beserta seluruh anggota Dewan Syuro untuk menyiapkan muktamar penggantian saya. Nah, di situ di rapat Dewan Syuro itu udah geger persiapan cari pengganti ketua umum dan panitia. Apa yang terjadi di rapat itu, Gus Dur malah, "Saya minta ketua muktamar pelaksana tugas ketua umum Muhaimin." Kan heran, saya dipecat tapi dijadikan ketua muktamar sekaligus ketua pelaksana harian. Ini apa lagi? Anda juga kaget? Saya kaget sekali. Saya dikasih tahu. Iki apa maneh? Dikasih tahu jam 11 malam, katanya saya ditunjuk jadi itu. Nah, walhasil akhirnya
saya 2-3 hari berikutnya terjadilah apa yang disebut sebagai keputusan itu tidak jadi dilaksanakan. Nah, saya terima. Jadi selama 1 tahun kepemimpinan PKB diambil alih oleh Ali Maskur sebagai wakil ketua umum. Kemudian saya off, betul-betul saya terimalah, saya konsentrasi di DPR. Nah, setelah 1 tahun itulah mulai goncang. Nah, setelah goncang itu saya dipanggil Rois Am PBNU. Kamu tidak boleh diam. Kamu sebagai ketua umum yang masih belum diganti oleh Muktamar, kamu harus mulai aktif lagi. Nah, dari situ saya dipanggil oleh Rois Am, disuruh masuk lagi sebagai ketua umum. Kemudian malah Gus Dur manggil saya, Min, ini sudah kacau ini konfliknya, kamu mundur aja dari ketua umum tertulis. Oke Gus, saya mundur. Kedua kalinya berarti Anda mau? Saya disuruh bikin tertulis, saya bikin tertulis. Tapi Min, surat tertulis ini kamu simpen aja, kamu bawa, nanti kalau dibutuhkan baru saya minta. Itu yang jadi pegangan saya. Dengan surat itulah perintah Rois Am tadi itu, oh saya paham, sebetulnya di satu sisi saya diberhentikan, di sisi yang lain saya punya senjata atas perintah Rois Am untuk kembali aktif sebagai ketua umum berdasarkan surat pengunduran diri yang tidak diminta. Berarti saya belum dipecat. Belum dipecat, ya. Saya belum dipecat kok, nggak ada. Karena suratnya Anda pegang, tidak dipublikasi. Nyambung ini, ya sudahlah. Akhirnya saya ngantor lagi sebagai ketua umum, mengendalikan keadaan karena kacau waktu itu, kacau sekali karena ada faktor-faktor eksternal yang mengambil alih lah. Iya. Ya, susah diceritakan. Iya. Nanti kontroversi. Walaupun saya ya tahu-tahu dikit lah. Tapi itu bukan bab kita untuk ngobrol Bukan bab kita. Tapi intinya yang ingin saya sampaikan pada sampean itu, Gus Dur lah yang mampu melakukan regenerasi cepat di lingkungan politik NU dengan tanpa memberitahu bahwa kalian sedang saya latih, kalian sedang saya didik, kalian harus kuat dan seterusnya. Akhirnya saya tahu di ujung-ujung kalau saya nggak ikutin skenario ini mungkin saya nggak kuat. Berat sekali konfliknya itu. Iya. Nah, dari situ mulailah mengumpulkan tulang-tulang yang Nah, itu tadi pertanyaan saya kan. Kemudian setelah semua gabung, aspirasinya kembali, lalu saya kembali ke para ulama, para kiai Ma'ruf yang Wapres sekarang ini. Iya. Lalu mengeluarkan satu kredo lah. Ar-rujuk ilar rujuk sumar rujuk. Itu yang akhirnya menjadi password seluruh Indonesia. Artinya Gus ini kan bukan orang yang tahu bahasa Arab semua. Jadi kembali dan kembali serta kembali. Ar-rujuk ilar rujuk sumar rujuk. Kembali kepada kembali dan kemudian kembali. Apa itu 3 ar-rujuk? Ar-rujuk yang pertama, kembali seluruh orang NU harus kembali ke PKB. Kembali yang kedua, seluruh orang PKB harus kembali ke cita-cita awal pendirian partai. Yang ketiga, ar-thumma rujuk, kemudian semuanya kembali untuk membesarkan partai ini. Dari kredo Kiai Ma'ruf itulah semua bersatu, suara kembali, dan alhamdulillah potensi-potensi yang berserakan yang akhirnya dari awal yang saya seperti orang kena kusta, nggak ada yang mau cari orang, nggak ada. Akhirnya semua kembali. Sekarang alhamdulillah tidak ada satupun yang tidak kumpul di dalam konteks grassroots-nya ya. Grassroots-nya itu sehingga alhamdulillah di situ 2 ya, 1 mengembalikan potensi dan kekuatan yang berserakan. Yang kedua, secara konsisten kembali kepada tujuan. Intinya itu 2 itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, and share.